Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saria ZA, mahasiswi Prodi Ners tahap Sarjana Terapan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kaltim. Yang saya hormati penguji utama Ibu Rina Loriana SPD MKes. Yang saya hormati penguji 1 Bapak Ners Andi Parlangi MK PMH. Yang saya hormati penguji 2 Ibu Ners Tini SKep MKep. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Hubungan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rumah Tangga dengan Kejadian Diare pada Balita di Puskesmas Senaken. Untuk latar belakang, di sini menurut WHO 2013 menyatakan bahwa 18% dari semua kematian anak di bawah 5 tahun atau 5.000 anak meninggal setiap hari akibat penyakit diare. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Pasir, diare merupakan urutan kedua dengan total kasus 3.635 atau 70,2% dari total penyakit yang ada. Menurut teori Bloom menyebutkan bahwa derajat kesehatan ditentukan oleh 40% faktor lingkungan, 30% faktor perilaku, 20% faktor pelayanan kesehatan, dan 10% faktor genetik atau keturunan. Pada bagian rekam medis Puskesmas Senaken diperoleh data kunjungan pasien anak usia 5 tahun, usia kurang dari 5 tahun sebanyak 89 kasus diare dalam 3 bulan terakhir, yaitu dari Mei sampai Juli 2019. Di sini tujuan umumnya untuk mengetahui hubungan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rumah tangga dengan kejadian diare pada balita di Puskesmas Senaken. Untuk tujuan khususnya, yang pertama, menganalisa hubungan antara status ASI eksklusif dengan diare pada balita. Yang kedua, menganalisa hubungan antara penggunaan jamban sehat dengan kejadian diare. Yang ketiga, menganalisa hubungan antara penggunaan air bersih dengan kejadian diare. Dan yang keempat, menganalisa hubungan antara kebiasaan mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir dengan kejadian diare. Untuk rancangan penelitian, desain penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah dengan observasi analitik dengan pendekatan cross-seksional, yang artinya tiap objek penelitian hanya diobservasi sekali saja dan pengukurannya dilakukan terhadap karakter yang ada. Populasi dan sampel. Untuk populasinya yaitu ibu yang mempunyai anak balita 1-5 tahun, populasi dalam penelitian ini berjumlah 89 orang. Metode samplingnya dengan cara non-probability sampling dengan teknik purposive sampling, yaitu jumlah sampel 47. Untuk analisa data, analisis univariat itu menggunakan distribusi dan persentase dari tiap variabel. Analisis bivariat, analisis yang digunakan untuk menganalisis perbedaan atau hubungan antar dua variabel, yaitu variabel independen dan dependen, menggunakan uji chi-square dengan tingkat kepercayaan 95% dengan alfa 0,05, yang artinya jika p-value kurang dari 0,05 maka H0 ditolak, dan jika p-value lebih dari 0,05 yang artinya H0 diterima. Untuk analisis univariat, di sini ada karakteristik ibu balita. Yang pertama, pendidikan ibu. Yang kedua, pekerjaan ibu. Ya, di sini karakteristik balita, ada jenis kelamin balita, umur balita, dan kejadian diare pada balita. Untuk karakteristik lingkungan, ada status ASI eksklusif, penggunaan jamban sehat, penggunaan air bersih, kebiasaan mencuci tangan. Analisa bivariat, untuk status ASI didapatkan p-value-nya 0,025. Di sini balita yang tidak mendapatkan ASI eksklusif hampir seluruhnya diare. Kemudian yang ASI eksklusif hampir sebagian yang mengalami diare dan sebagian besarnya tidak diare. Untuk jamban sehat, hasil p-value-nya 0,052. Di sini seluruhnya balita yang tidak menggunakan jamban sehat itu mengalami diare. Kemudian untuk air bersih p-value-nya 0,015.
Di sini balita yang tidak menggunakan air bersih hampir seluruhnya mengalami diare. Untuk kebiasaan mencuci tangan, p-value-nya 0,005. Di sini balita yang tidak mencuci tangan dengan sabun hampir seluruhnya mengalami diare. Pembahasan untuk status ASI eksklusif. Hasil uji chi-square dalam penelitian ini diperoleh nilai p-value 0,025 atau kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara status ASI dengan kejadian diare. Menurut Armina Analinta 2017, ASI mengandung zat yang mana di dalamnya terdapat oligosakarida. Oligosakarida ini berperan dalam mekanisme imunologis alami yang melindungi dari penyakit diare. Dengan diberikannya ASI eksklusif selama 6 bulan dapat menurunkan angka kejadian diare pada bayi dan balita karena ASI mengandung zat antibodi yang baik bagi bayi dan balita untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Itu menurut Kemenkes RI 2015. Asumsi peneliti yaitu apabila balita mendapatkan ASI eksklusif maka daya tahan tubuhnya akan baik sehingga balita tidak mudah terserang penyakit. Balita yang mendapatkan ASI eksklusif tetapi tetap mengalami diare itu dikarenakan masih terdapat faktor lain yang menyebabkan diare. Untuk pembahasan penggunaan jamban sehat, hasil uji chi-square dalam penelitian ini diperoleh nilai p-value 0,052 yang artinya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara penggunaan jamban sehat dengan kejadian diare pada balita. Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya. Menurut Melianti 2016, bahwa proporsi responden yang sakit diare dengan jamban tidak memenuhi syarat kesehatan yaitu 92% lebih besar bila dibandingkan dengan proporsi responden yang sakit diare dalam jamban memenuhi syarat kesehatan yaitu 52,1%. Asumsi peneliti yaitu apabila balita tidak BAB dengan benar beresiko mengalami diare lebih banyak daripada balita yang BAB dengan benar karena tinja anak yang tidak dibuang ke dalam jamban akan menyebabkan kuman-kuman dan virus-virus yang ada dalam tinja tersebar dan menjadi rantai penularan penyakit. Untuk penggunaan air bersih, hasil uji chi-square dalam penelitian ini diperoleh nilai p-value 0,015 yang artinya lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara penggunaan air bersih dengan kejadian diare pada balita. Air sebagai sumber kehidupan dapat menularkan berbagai penyakit yang akan menimbulkan efek langsung pada kesehatan. Penyakit menular yang menyebab lewat air secara langsung seringkali dinyatakan sebagai penyakit bawaan air yang sejati atau the true waterborne disease. Jenis mikroba yang dapat menyebar lewat air sangat banyak macamnya mulai dari virus, bakteri, protozoa, dan metazoa. Salah satu penyakit yang disebabkan oleh agen virus adalah rotavirus yang dapat menyebabkan diare pada anak, itu menurut Somirat 2014. Asumsi peneliti yaitu apabila di rumah menggunakan air yang tidak memenuhi syarat, maka balita akan mudah terserang penyakit diare. Asumsi ini sejalan dengan hasil penelitian karena didapatkan hubungan yang signifikan. Kebiasaan mencuci tangan. Hasil uji chi-square dalam penelitian ini diperoleh nilai p-value 0,005 yang artinya lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara status kebiasaan mencuci tangan dengan kejadian diare pada balita. Kebiasaan tidak mencuci tangan dengan sabun sesudah buang air besar merupakan kebiasaan yang dapat membahayakan bayi atau balita, terutama ketika ibu memasak makanan atau menyapi balita makanan.
Ibu merupakan orang yang dekat dengan balita dan bahkan setiap hari mengalami kontak langsung dengan balita. Maka dari itu, mencuci tangan dengan tepat dapat ditetapkan sejak dini sebagai bentuk pencegahan penyakit diare pada balita. Itu menurut Kemenkes 2011. Asumsi peneliti yaitu apabila mencuci tangan dengan sabun secara teratur akan lebih efektif melindungi diri dari penyakit diare. Asumsi ini sejalan dengan hasil penelitian karena didapatkan hubungan yang signifikan. Kesimpulannya, ada hubungan signifikan antara status ASI eksklusif, penggunaan air bersih, dan kebiasaan mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun dengan kejadian diare pada balita. Sarannya, bagi petugas kesehatan di lapangan baik itu perawat maupun bidan diharapkan dapat mengaplikasikan peran sebagai edukator dalam memberikan informasi berupa penyuluhan tentang perlunya perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga ibu mampu melakukan pencegahan terhadap terjadinya penyakit, khususnya penyakit diare. Untuk saran, bagi petugas kesehatan di lapangan baik itu perawat maupun bidan diharapkan dapat mengaplikasikan peran sebagai edukator dalam memberikan informasi berupa penyuluhan tentang perlunya perilaku hidup bersih dan sehat dalam rumah tangga sehingga ibu mampu melakukan pencegahan terhadap terjadinya penyakit khususnya kejadian diare pada balita. Kemudian diharapkan pada masyarakat khususnya yang ada di wilayah kerja Puskesmas Senaken, baik itu orang tua, keluarga, maupun tokoh masyarakat mempunyai kepedulian dan tanggung jawab terhadap perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga kejadian diare pada balita disebabkan oleh perilaku hidup bersih dan sehat ibu bisa berkurang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.